Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang manajemen operasi dan strategi operasi yang dimana kelompok kami memilih PT Unilever Indonesia Tbk. Ya, yang pertama bab 1 itu manajemen operasi dan strategi operasi, di mana untuk judulnya input proses dan output pada perusahaan. Yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Keterangannya untuk jasa atau tugas yang dihasilkan oleh workers adalah produksi sabun mandi dan pengolahan gliserin di personal wash factory. Yang kedua, dihasilkan oleh manajer sebagai shift atau kepala untuk seluruh kru yang ada di fasilitas pabrik. Yang ketiga, adanya terdapat berbagai fasilitas seperti listrik, PDAM, sarana telekomunikasi, dan pengolahan limbah yang dikelola oleh PT Sier. Yang material yang dihasilkan berupa minyak kelapa dan lemak netral pada dari minyak yang telah dikeras, ada soda kaustik dan alkyl KOH. Untuk lokasi pabrik ada pada Jalan Rungkut Industri nomor 4, 5, 11, Surabaya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Zamzam. Ya, lembar kerja supplier yang digunakan perusahaan berdasarkan input yang ada. Itu terdapat tabel, bisa kita lihat, dan keterangannya adalah yang pertama, jenis input dari equipment adalah wadah mesin stick, blender atau mesin hand whisker, spatula, timbangan digital, dan cetakan didapat dari PT Unilever Indonesia. Yang kedua, jenis input dari facilities adalah fasilitas pengolahan limbah yang dikelola oleh PT CR. Yang ketiga, jenis input dari material adalah minyak kelapa dan lemak netral pada dari minyak yang telah keras, soda kaustik atau biasa disebut NaOH, alkali KOH yang didapat langsung dari PT Unilever Indonesia. Lembar kerja 3, konsumen di perusahaan sesuai dengan output yang ada. Konsumen untuk produk Unilever Indonesia ini adalah masyarakat yang menggunakan produk sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari. Produk dari Unilever menggunakan bahan yang aman untuk keperluan masyarakat sehingga masyarakat tidak khawatir dan akan bahaya dari produknya. Berikut lembar kerja 4 selanjutnya yang akan tadi dilanjutkan oleh Dimas. yang pertama ada lembar kerja 4, ya, itu ada cost terdiri dari low cost operation atau sebagian besar yang didapat atau digapai masyarakat karena harga murah. Yang kedua adalah quality. Yang pertama ada customization. Untuk Unilever sendiri memiliki banyak contoh atau sektor, yaitu berupa makanan, kebutuhan peralatan rumah tangga, dan selainnya. Yang kedua ada volume flexibility yang produksi sesuai permintaan kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga adanya time delivery. Untuk Unilever sendiri banyak transportasi distribusi sehingga memiliki kecepatan dalam mengirim barang. Untuk on time delivery-nya karena memiliki agen, jadi untuk PT Unilever selalu tepat waktu dalam pengirimannya. Dan development speed itu untuk pabrik Unilever sendiri memiliki kepercayaan dari berbagai distributor. Yang terakhir ada flexibility yang terdiri dari customization. Itu berbagai sektor, misalnya peralatan sehari-hari, sabun seperti sabun Lifebuoy dan Lux, atau sektor makanan dari ice cream Walls atau kecap Bango. Yang terakhir ada volume flexibility yang ya seperti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, berikut ini lembar kerja 5 yang menjelaskan tentang keunggulan bersaing yang ditetapkan di perusahaan.
Seperti yang kalian lihat di dalam tabel berikut yang untuk keterangan yang berikut untuk C itu cukup dan S itu setuju, kalau untuk SS itu sangat setuju. Nah, dan untuk lembar kerja 6 itu analisa keunggulan bersaing. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dimas Bayu. Untuk lembar kerja 6 yaitu analisa keunggulan bersaing, keterangannya yaitu presentasi low cost operations paling banyak terdapat pada kolom setuju. Karena PT Unilever Indonesia cukup murah dan mudah dijangkau. Yang kedua, presentasi top quality paling banyak terdapat pada kolom setuju. PT Unilever Indonesia memiliki kualitas yang terbukti dan dipercaya. Dan selanjutnya, presentase konsisten quality paling banyak terdapat pada kolom setuju, yang dimana PT Unilever Indonesia memiliki konsisten dalam menjaga keutuhan kualitas produk. Selanjutnya, presentase delivery speed paling banyak terdapat pada kolom setuju. PT Unilever Indonesia memiliki banyak transportasi distribusi sehingga memiliki kecepatan dalam mengirim barang. Yang selanjutnya, persentase development speed paling banyak terdapat pada kolom setuju. PT Unilever Indonesia dipercaya oleh distributor hingga reseller. Yang selanjutnya, persentase cost to customization paling banyak terdapat pada kolom setuju. Hal tersebut berarti bentuk produk yang dijual oleh perusahaan memiliki berbagai macam produk lain sesuai kebutuhan masyarakat. Yang terakhir itu persentase flexibility yang paling banyak terdapat pada kolom setuju. Karena PT Unilever Indonesia memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan pasar. Berikut adalah teknologi yang digunakan, yaitu berasal dari Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Integrated Marketing Communication atau IMC. Yang pertama yaitu dari bahan baku, selanjutnya penambahan zat-zat tambahan, dan diteruskan oleh unit light treatment, dan setelah dari unit light treatment itu dikirim dan menuju ke bagian finishing dengan unit drying untuk dibentuk dan dikeringkan. Setelah itu baru dikemas. Ya, untuk lembar kerja 8-nya itu strategi perusahaan. Kami di sini mengambil make to stock strategy, di mana strategi itu produsen telah melaksanakan produksi sebelum menerima pesanan atau konsumen. Jadi produk akan dibuat sebelum diminta atau dibeli oleh para konsumen. Jadi dalam istilah barang sudah tersedia sebelum diminta. Untuk bab 2 yaitu pengembangan produk baru. Lembar kerja pertama yaitu analis gagasan, yaitu membuat atau menciptakan sabun anti kuman, sabun cuci tangan organik, pot bunga dari sabun, ada mainan slime dari sabun, dan vas bunga dari sabun. Untuk kategori gagasan tersebut bisa Anda lihat di slide tersebut. Ya, dan untuk lembar kerja 2 ini ada jumlah daya tarik dan peringkat daya tarik yang telah kami buat atau kami pikirkan bersama-sama. Nah, yang ketiga ada lembar kerja desain produk yang dibacakan oleh Mas Zamzam. Lembar kerja 3, desain produk. Untuk yang pertama, tren produk. Pencarian ini dilakukan dengan mengamati tren pada produk sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain dan juga tren yang sedang beredar di masyarakat maupun internet. Ada banyak ilmuwan-ilmuwan menciptakan inovasi baru sehingga menjadi tren di masyarakat. Salah satunya sabun anti kuman. Sabun ini merupakan yang memiliki kelebihan yang lebih dalam membunuh kuman dari sabun pada biasanya. Sehingga hal ini membuat sabun tersebut banyak diminati karena kelebihannya lebih dari yang lain. Untuk yang kedua, pemilihan bahan baku. Sabun merupakan campuran garam, natrium, atau kalium dengan minyak hewani atau lemak nabati. Sabun
dapat membentuk wujud cair padat dan lunak sebagai pembersih molekul pada sabun mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang plus ion. Sedangkan ujung ion bersifat hidrofilik dan larut dalam air. Rantai hidrokarbon menyebabkan sebuah molekul sabun secara keseluruhan tidaklah benar-benar larut dalam air, tetapi mudah tersuspensi dalam air karena membentuk misel, yaitu segerombol 50-150 molekul yang rantai hidrokarbonnya mengelompok dengan ujung-ujung ionnya yang menghadap ke air. Ya, berikut ada uji coba konsep. Yang pertama ada sampel yang bisa kita lihat dalam tabel tersebut, dan uji cobanya dilakukan berbagai pasar seperti lingkungan mahasiswa ataupun masyarakat yang dapat mengetahui apakah produk ini diminati oleh para konsumen atau tidak. Yang kelima ada prototype, yaitu pertama ada komunikasi konsep, yaitu sabun ini benar dalam perbandingan bahan. Jika perbandingan digunakan salah maka beresiko bagi konsumen. Yang kedua ada pasar produk, yang seperti kalian lihat di slide. Oke. Yang terakhir ada prototipe, yaitu merupakan produk dasar yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga jadi barang yang sering dicari oleh masyarakat. Sabun ini meningkatkan produksinya sebagai pabrik terkadang sudah mencapai kapasitas maksimal sehingga kadang sebagian lainnya masih bisa mengatur untuk memproduksi demi permintaan pasar. Bab 3 itu strategi lokasi. Yang pertama berikut ini adalah faktor dan pertimbangan yang telah kami diskusikan bersama-sama, dan ini metode faktor pemeringkatan. Dari tabel tersebut bisa kita lihat lokasi 1 bertempat di kota Surabaya dan lokasi 2 yang bertempat di kota Jakarta. Dari data tersebut bahwa lingkungan di yang rumput kota Surabaya lebih baik dibandingkan kota Jakarta karena daerah Surabaya merupakan lebih daerah industri dan akses yang dapat dilalui dan lebih bagus. Yang ketiga ada rekomendasi dan alasan. Lokasi yang terpilih berdasarkan analisis data adalah lokasi pertama yang bertempat di Surabaya. Karena Surabaya tempatnya daerah Rungkut merupakan daerah industri yang mungkin banyak akses penting yang memang memungkinkan lancarnya akses penerimaan ataupun pengiriman bahan baku maupun produk yang sudah jadi. Sekian dari presentasi kami. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.